Ya, dari mana Gabriel? Di Balai Karangan. Kenapa tadi bilangnya tidak boleh ini? Karena apa? Udah itu ya? Berarti kalau halal boleh? Tidak boleh. Oh, boleh juga. Itu ya? Oh iya, silakan duduk. Tepuk tangan buat teman kita. Abang. Maju. Tadi kamu begini. Nah, jangan menipu di kelas, Bang. Tadi kamu begini ya. Nah, sini. Namanya siapa? Apa? Dari Sanggau. Di Sanggau. Kenapa Akang bilang boleh diedarkan? Diedarkan tidak apa? Nyerah? Atau nyerah? Panggil temannya sampai bisa bantu jawab. Sini berdua. Kalau udah dua orang nggak bisa jawab, berarti kebangetan nih. Oke sini. Bisa sekali abangnya. Abang namanya siapa? Gabriel. Gabriel ya, Gabriel ya. Tadi apa bilangnya boleh? Bantu jawab kenapa boleh? Nggak kompak ternyata. Ya udah tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Halo guys, lagi ibadah pada Berarti apa mengedarkan ya? anak poso Resort Sanggau. Ya. Oke, luar biasa. Kalau jawab boleh diedarkan? Tadi kayaknya nggak sadar, kesurupan kayaknya. Kesurupan dia begini. Jawabannya adalah narkotika boleh diedarkan. Mengacu pada pertanyaan yang pertama, narkotika untuk apa? Kesehatan, penelitian. Jadi boleh nggak diedarkan? Boleh, tetapi dengan izin resmi. Kita bisa nggak beli narkoba secara legal? Bisa nggak? Bisa. Oh, pernah beli? Gimana caranya kamu belinya? Saya pengen tahu. Dikasih? Oh, pernah dikasih sama dokter sabu? Bukan? Panik dia. Gimana maksudnya? Iya, betul. Bisa bukan buat kita. Kita bisa beli narkotika. Tapi caranya gimana? Sakit dulu, ke dokter dulu, dapat resep dokter, habis dapat resep ke apotek, ambil obat yang menggunakan resep dokter biasanya memiliki kandungan narkotika, tetapi dengan dosis tertentu. Nah, makanya kalau kami tes urin, di situ ada pertanyaan, apakah bapak atau ibu sedang menggunakan resep dari dokter? Karena kalau di tes urin hasilnya pasti positif. Nah, jadi orang yang pakai resep dokter kalau di tes urin positif terus dia protes, kenapa saya lagi sakit? Tapi kalau dia bisa melampirkan resep dari dokter, dia aman. Ya, jadi pertanyaan adalah ketika dia tidak bisa melampirkan bukti resep dari dokter. Loh, berarti dia dapat obatnya dari mana kalau nggak ada resepnya? Nah, itu bisa jadi pertanyaan buat kami. Lebih baik jangan pernah minjem resep teman ya. Itu tindakan yang tidak dibolehkan karena di dalam resep dokter itu ada nama pasien, ada pertanggungjawaban nama dari dokternya. Nah, next.
Oh, menenangkan efeknya. Oh, udah pernah? Oke. Jeffrey bisa. Karena orang yang terkena narkoba bisa dirawat dengan proses rehabilitasi yang didampingi dengan dokter, jadi secara bertahap bisa beberapa bisa yang sembuh. Pernah mengalami sembuh dari narkotika? Nah, belum pernah mencoba? Belum atau tidak akan? Belum dan tidak akan, kayak aman. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Nah, jawaban yang betul adalah sakit akibat narkotika tidak bisa sembuh. Loh, kan ada balai rehabilitasi, fungsinya buat apa? Nah, saya tanya lagi, orang yang pecandu narkoba masuk di rehabilitasi, terus dia berhenti menggunakan narkoba, nggak lama bertahun-tahun, kira-kira dia bisa nggak pakai narkoba lagi? Bisa. Itu yang dinamakan pulih. Jadi rehabilitasi itu hanya memulihkan rasa keinginan dari pecandu narkoba untuk menggunakan narkoba. Nah, yang sembuh apa? Organ yang sudah cacat kalau direhabilitasi bisa nggak sembuh? Misalnya otaknya sudah sakit akibat narkotika, masuk rehabilitasi, bisa nggak dia keluar tuh normal kembali? Tidak bisa. Itu yang dinamakan sembuh. Jadi pengguna narkotika itu hanya bisa pulih dari penggunaan narkotika, tetapi tidak bisa sembuh. Nah, next. Oh, ada lagi penjelasannya. Narkotika boleh digunakan hanya untuk kesehatan dan pengembangan iptek. Nah, next lagi. Narkotika boleh diedarkan dengan syarat dalam bentuk obat jadi dan hanya bisa diedarkan kalau sudah mendapatkan izin dari menteri. Nah, di rumah sakit pusat kesehatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien kalau sudah ada resep dokternya. Jadi di situ sudah tertuang ya di undang-undang gimana cara menggunakannya, gimana cara mengedarkannya, gimana cara mendapatkannya, seperti apa, itu semua sudah tertera di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, next lagi, oke. Nah, narkotika itu apa sih? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan dan menimbulkan ketergantungan. Nah, itu narkotika. Next lagi. Nah, di Indonesia ini sudah masuk 93 jenis narkotika baru yang terdaftar di Kementerian Kesehatan, baru 90. Jadi 3-nya masih belum terdaftar. Jadi jangan kira adik-adik narkotika hanya sabu sama ganja sama ekstasi, enggak. Tapi banyak sekali jenis narkotika. Nanti saya tunjukkan beberapa video orang yang menggunakan jenis narkotika baru, yaitu jenisnya narkotika flaka. Nah, nanti saya tunjukkan. Next. Ini contoh narkotikanya deh. Saya kasih gambar bukan untuk dicari ya, tapi supaya adik-adik tahu gimana sih bentuk-bentuk dari narkotika. Ini ada heroin, ada ganja, ada morfin, ada kokain. Nah, daerah di Indonesia yang produksi ganja yang besar ada di mana? Aceh. Sudah pernah ke Aceh? Pernah? Di Aceh. Nah, kami pernah menemukan, sekitar 15 hektar kebun ganja di Aceh. Itu kalau kita bakar, asapnya bisa memabukkan satu desa. Gila sekali. Nah, next lagi. Oke, next ini psikotropika, ada ekstasi, metapetamin itu sabu, paling banyak
Jujur ya. Ada yang pernah nyoba rokok? Ada. Belum. Rokok, rokoknya apa bang? Sampurna. Berapa harganya satu bungkus? 34, satu bungkus habis berapa hari? Sekarang nggak lagi mau cari aman. Jadi adik-adik, rokok adalah gerbang utama pengguna narkotika menggunakan narkotika jenis lain. Jadi kami itu punya kasus pecandu narkoba, dia biasanya berawal dari perokok karena dia belajar rasanya kecanduan itu dari rokok.